Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu pengajian Bestari yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diamanahkan oleh Allah kepada kita sebagai hamba yang harus beribadah. Di sisi lain kita diberi amanah untuk melaksanakan tugas-tugas khalifatullah di muka bumi dengan cara memakmurkan bumi Allah. Pada Jumat pertama di bulan September kita masih bisa melaksanakan kegiatan rutin dari ibu-ibu pengajian Bestari yang biasanya dengan luring, bahkan juga dengan cara daring, namun kali ini ya tetap kita adakan lewat rekaman suara dalam video. Mudah-mudahan tidak mengurangi dari apa yang sudah menjadi komitmen kita untuk tetap mengaji dalam rangka meningkatkan pengetahuan kita tentang Islam yang tentunya semakin akhir zaman ya tantangannya begitu berat untuk kita menegakkan Islam ini di tengah-tengah cobaan-cobaan yang menimpa kita semua. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pengajian Bestari yang artinya bersama menata diri, marilah kita mencoba untuk memahami pedoman kita sebagai umat Islam pada diri kita, dimulai dari akidah, kemudian dari sisi akhlakul karimah, kemudian ibadah, serta muamalah duniawiyah. Nah, seperti yang kita saksikan pada tayangan video tentang kebakaran di salah satu pasar ya, Pasar Kembang di Surabaya, di mana ibu-ibu Bestari berada di sekitar Surabaya yang tentunya sebagai umat Islam tentunya rasa empati itu pasti akan muncul karena ibaratnya satu tubuh kalau satu sakit tentunya seluruh tubuh kita itu akan merasakan sakit. Nah, ibu-ibu sekalian, bahwa kalau kita kembali kepada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ummati hadhihi ummatun marhumatun laisa 'alaiha adzabun fil akhirati. Umatku ini dirahmati Allah, disayang oleh Allah dan tidak akan disiksa di akhirat. Tetapi innama adzabuha fid dunya, siksaan terhadap mereka di dunia itu berupa al-fitanu. Ya, fitnah-fitnah, ujian-ujian, wazzalazil, gempa bumi, wal qatlu, peperangan,
wal balaya, dan musibah-musibah yang lainnya termasuk kebakaran. Nah, kalau kita lihat bahwa kebakaran pasar, kebakaran hutan dan lain sebagainya itu termasuk bagian dari bencana. Nah, dan itu telah terjadi yang kita saksikan. Dengan demikian, salah satu perkara yang penting adalah bagaimana kita menyikapi peristiwa yang telah terjadi itu. Peristiwa bencana itu sendiri bukanlah sebuah persoalan, karena memang sudah terjadi dan sudah menimpa kita semua, apapun keadaan dan situasi kita. Nah, oleh karena itu, persoalan yang sebenarnya itu adalah bagaimana kita menghadapi persoalan itu sendiri. Untuk menyikapinya dibutuhkan sebuah kesadaran yang utuh akan bencana dari pihak-pihak yang terkait bencana, yaitu individu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pihak-pihak ini harus memiliki sikap positif ketika bencana telah terjadi. Di antara pihak-pihak yang ada, seperti pemerintah adalah pihak yang paling bertanggung jawab dan mempunyai otoritas tertinggi dalam menyikapi bencana. Mengapa demikian? Karena pemerintahlah yang mengemban amanah dalam pengaturan urusan hidup yang berkaitan dengan publik. Karena pemerintah yang memiliki wewenang untuk menggunakan dan menyalurkan segenap potensi dan sumber daya yang diperlukan terkait dengan penanganan bencana. Jadi pemerintah sebagai pihak yang paling otoritatif memiliki kekuasaan untuk menggerakkan potensi yang ada di seluruh wilayah pemerintahannya. Jadi kalau Pasar Kembang berada di Surabaya yang juga dekat dengan pemerintah provinsi. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, an Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala kullukum ra'in famas'ulun an ra'iyatihi fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhum. Dari Abdullah radhiyallahu an diriwayatkan bahwa ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang amir, kepala daerah, adalah pemimpin dan dia akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Kemudian pada hadis yang lain dari Abu Daud, hadis ini dari Muawiyah, mawallahu Allahu azza wa jalla syai'an min amril muslimina, barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah azza wa jalla untuk menjadi pemimpin yang mengemban urusan kaum muslimin, fahtajabaduna hajatihim, lalu ia menghindar dari kebutuhan, kekurangan, dan kefakiran, ya, ihtajaballahu anhu duna hajatihi wa khallatihi wa fakrihi, ya. Allah pasti akan menutup diri darinya ketika ia kekurangan, membutuhkan, ya, dan fakir yang tidak memiliki apa-apa. Kemudian yang kedua, selain pemerintah, di sini ada masyarakat sebagai pihak yang juga mempunyai tanggung jawab, mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi dalam penanganan bencana tersebut. Jadi satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa bencana yang terjadi tidak hanya menimpa sekelompok orang saja, namun dampaknya
itu juga pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau pasar, maka orang yang akan, bukan hanya yang jualan, yang akan belanja pun itu juga tentunya ada kesulitan. Bahkan cakupannya dapat meluas ke wilayah yang sangat jauh untuk ikut menolong ya. Kalau pasar ya mungkin yang mengantarkan sayur, dagangan dari luar kota itu bisa jadi ada kendala. Karena apa? Ya, itu sudah sebagian pedagangnya sudah kehilangan tempat. Nah, oleh karena itu penyikapan atas bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan otoritas penuh dalam manajerialnya pada pemerintah. Namun kita sebagai umat Islam, kesadaran kemanusiaan itu adalah satu, sehingga militansi ras, etnik, bahasa, agama, budaya, dan status lainnya. Sebagaimana pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dalam konteks kebencanaan, kata lita'arofu ini artinya supaya kamu saling kenal mengenal. Jadi mengenal budaya, mengenal bukan hanya kenal nama ya, namun secara luas. Jadi tidak hanya mengenal identitas tetapi juga mengandung makna lita'awanu, yaitu untuk saling menjalin relasi positif. Sebagaimana pada Quran surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Ibu-ibu pengajian Bestari yang dirahmati oleh Allah, implementasi dari jalinan relasi positif itu adalah membangun kesadaran primordial sebagai manusia yang tunggal dengan variasi tradisi, budaya, jenis kelamin, dan status sosial lainnya untuk saling memberi dan meringankan beban masing-masing. Maka kata An-Nas, ya ayuhan nas, yang terdapat di awal surat Al-Hujurat ayat 13 tadi itu mengisyaratkan bahwa manusia diposisikan sebagai makhluk sosial yang terjalin relasi positif satu sama lain. Dengan demikian, ibu-ibu sekalian, dalam menghadapi bencana harus didasarkan pada spirit tanggung jawab bersama sebagai persoalan kemanusiaan bersama. Nah, kemudian konsekuensi dari spirit tersebut adalah pemenuhan hak bantuan bagi korban bencana. Jadi kesadaran untuk membantu dan memenuhi hak bantuan bagi korban bencana merupakan kesadaran yang sangat mendasar sebagai manusia. Jadi kesadaran ilahiyah karena Allah sebagai Tuhan kita
ya itu yang memerintahkan untuk memberikan bantuan itu. Dalam salah satu firman-Nya Allah menegaskan bahwa jiwa manusia beragama adalah menolong dan memenuhi hak bagi orang yang lemah. Nah, sehingga Allah memberikan predikat kepada orang yang tidak mau menolong dan memenuhi hak bagi orang yang lemah sebagai pendusta agama. Itu pada Quran surat Al-Ma'un. Jadi orang yang tidak ada kepedulian dalam urusan kemanusiaan, baik yang yatim ataupun yang miskin, ya tidak ajak-ajak, ya tidak mengajak yang lainnya, hanya dirinya sendiri, itu juga kurang benar. Karena apa? Mengetaskan persoalan kemanusiaan itu dibutuhkan berjamaah. Nah, untuk itulah maka pengajian Bestari, ya kalau sering ya kita memberikan bantuan, menolong yang lain, karena itu semata-mata kewajiban, sehingga ketika digotong bersama maka akan menjadi ringan. Nah, kalau tidak demikian, maka kita dikatakan sebagai pendusta agama, dan ya salat kita tidak fungsional jadinya. Ya, jadi adanya yang punya kekuatan ya diharapkan bisa menolong yang lemah. Jadi spirit menolong yang lemah itu dikuatkan lagi di dalam surat Az-Zariyat ayat 19. Sebagai ciri orang yang bertakwa, selain melakukan salat malam, kemudian istighfar, menunggu salat subuh dari salat malam. Nah, maka di ayat 19 bahwa ciri orang yang bertakwa yang selalu melakukan kebaikan itu wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang minta-minta karena kekurangan, dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Artinya ya karena tidak minta-minta, karena dia beriman, maka kita yang harus tahu diri, dalam artian yang bisa memahami bahwa orang yang beriman itu tentunya akan berpegang ya dengan sikap malu untuk minta-minta. Nah, pada ayat 19 ya kata lisaili, bahwa sail dan mahrum memiliki hak yang harus ditunaikan oleh orang yang mampu. Jadi sail umumnya ditafsirkan sebagai orang yang menyampaikan haknya kepada orang lain atau orang yang meminta. Sedangkan al-mahrum itu kan fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Jadi kata al-mahrum umumnya diterjemahkan sebagai orang yang berkebutuhan namun tidak meminta. Sebenarnya ada beragam penafsiran ulama mengenai siapa yang dimaksud atau siapa saja cakupan dari al-mahrum itu. Ya, jadi ada dua hal yang selain pemerintah kemudian masyarakat, ya di dalam Islam itu ada kepedulian terhadap orang-orang yang memang punya hak untuk mendapatkan bagian itu. Karena itu merupakan kewajiban, maka bantuan kepada korban bencana harus memenuhi standar kelayakan minimal. Ini sama halnya dengan menunaikan zakat yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat ditunaikan. Jadi bantuan bencana tidak dapat diberikan ya ala kadarnya atau asal-asalan, tetapi harus berdasar suatu kerangka minimal yang ditetapkan. Jadi oleh kesepakatan, ya misalnya karena kita perlu bersinergi. Oh ini butuhnya pedagang itu apa? Oh butuh tenda misalnya.
oh butuh meja, dia butuh ini, atau bagaimana caranya tempatnya sudah penuh karena harus di luar ya. Barangkali kalau ada yang kenal, ayo sudah kita bantu dengan cara belanja online misalnya diantarkan. Jadi bagaimana mereka itu sudah susah ya, sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Jadi jangan sampai sudah kehilangan ini semua juga bantuan belum tentu ya jelas adanya. Mereka berpikir bagaimana untuk kelangsungan hidupnya. Jadi ini kemudian kita juga perlu memberikan motivasi kepada korban bencana. Jadi jangan sampai mereka itu merasa sendiri. Mereka tetap harus memiliki harapan yang kuat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Ya, jadi ini tugas kita. Jadi kalau satu sisi ada yang penggalangan dana, satu sisi bagaimana memberikan motivasi kepada mereka ya supaya mereka setidaknya memiliki harapan-harapan bahwa ini adalah satu ujian untuk meningkatkan keyakinan kepada Allah, karena di dalam surat Yusuf ayat 87 itu diterangkan memang jangan sampai putus asa. Innahu la yai'asu min rawahillah illal qaumul kafirin. Jadi jangan sampai, karena kita bukan orang yang ingkar, kita orang yang beriman. Nah, ini motivasi ini yang perlu disampaikan, perlu diedukasi masyarakat yang lagi kena bencana. Kemudian pada Quran surat Al-Hijr ayat 57, qala wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhalun. Itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya mengatakan tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Jadi putus asa itu tidak akan dapat mengubah kondisi kehidupan ketika seseorang ditimpa bencana. Jadi pilihan untuk bangkit dan menyongsong masa depan dengan tetap menjadikan peristiwa yang telah berlalu sebagai pelajaran itu adalah modal besar untuk memperbaiki kehidupan di masa yang akan datang. Jadi bagaimana menyikapi dengan rasa syukur ya. Jadi kan setelah kejadian itu barangkali selama ini kami banyak melakukan hal-hal yang tidak taat pada aturan dan sebagainya, sehingga dengan adanya bencana ini ya bisa jadi seseorang itu bisa meningkatkan rasa syukurnya atas peristiwa itu. Nah, sedangkan sabar dengan perbuatan adalah upaya merubah kondisi buruk yang dihadapi sekarang untuk menciptakan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Sehingga Rasulullah bersabda pada hadis Bukhari Muslim dari Ibnu Sa'id, wa may yatasabbar yusabbirhullahu wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, bahwa barang siapa yang sabar akan disabarkan Allah, dan tidak ada pemberian Allah yang paling luas dan lebih baik daripada kesabaran. Jadi sabar itu jangan dibatasi. Jadi tidak hanya dimaknai dengan usaha untuk menuju kebaikan setelah adanya musibah keburukan, tetapi juga dapat dimaknai sebagai usaha membuat kebaikan-kebaikan jauh sebelum musibah keburukan terjadi. Jadi dengan muhasabah memperhitungkan tentang risiko-risiko supaya tidak akan terulang lagi. Ya, ibu-ibu sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya ini mengajarkan kepada kita
untuk perlunya senantiasa mohon perlindungan kepada Allah di pagi sore gitu ya. Jadi ini salah satu apa yang harus kita antisipasi ya, supaya walaupun adanya bencana namun kita tidak sampai menjadi orang putus asa ya. Ja'a rajulun ila Abid Darda'i faqala, ya, datang seorang kepada Abu Darda dan dia mengatakan, ya Abad Darda'i qadih taraka baituka. Faqala mahtaraka lam yakunillahu azza wa jalla liyaf'ala dhalika bikalimatin sami'tuhunna mir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki tadi ya yang menemui Abu Darda menyampaikan padanya bahwa rumah Abu Darda itu telah terbakar. Ujar Abu Darda, tidak akan terbakar. Maksudnya Allah Azza wa Jalla tidak akan membiarkan terbakar berkat ucapan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menurut sabda Rasulullah, bila doa itu dibaca seorang di waktu subuh, maka tak satu musibah pun yang akan menimpanya hingga waktu sore. Dan bila dibaca di waktu sore, maka hingga waktu subuh tidak akan satu musibah pun yang akan menimpanya. Nah, ucapan tersebut adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang artinya, ya Allah, Engkaulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain Engkau, kepadamu aku bertawakal, dan Engkau adalah penguasa dari arsy yang besar itu. Apa-apa yang dikehendaki Allah pastilah terjadi. Sebaliknya, apa-apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Nah, jadi ini sebagai sebuah pertanyaan, a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Saya menginsapi bahwa Allah kuasa atas segala apapun, dan bahwa ya ilmu Allah itu ya meliputi segala sesuatu. Nah, di situ kemudian doanya Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku sendiri. Wa min syarri kulli dabbatin, dan dari kejahatan semua binatang melata yang kendalinya tergenggam dalam tanganmu. Anta akhidum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Sungguh Tuhanku itu berada pada jalan yang lurus. Wa fi ba'di riwayati annahu qala inhadu bina faqama wa qamu ma'ahu fantahau ila darihi wa qadih taraka ma haulaha wa lam yusibha syai'un. Pada beberapa riwayat Abu Darda berkata, ayolah bangkit. Ia pun berdiri dan mereka pun turut berdiri lalu pergi ke rumahnya. Setelah sampai didapatinya rumahnya tidak apa-apa, sedang sekelilingnya telah terbakar rumahnya. Ya, jadi di sini ada penguatan ya, keyakinan kepada Allah untuk bertawakal, pernyataan sikap, kemudian mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan dirinya sendiri. Nah, kejahatan diri itu yang mana? Seperti lalai, mematikan lampu, membiarkan kabelnya konslet, lalai untuk berdoa, mulai sesuatu. Ya, itu bisa masuk pada kejahatan ya diri. Jadi orang
kaitannya dengan kebakaran, jadi listrik dan sebagainya, ya itu bisa jadi ada kelalaian dari salah seorang sehingga bisa menimpa yang lainnya. Kemudian dari kejahatan ya binatang melata ya seperti virus ini, virus yang sangat kecil corona ini, ya mohon seperti itu dilindungi oleh Allah. Ya sungguhnya Allah itu ya dan yang akan memberikan bimbingan ya kepada jalan yang lurus. Nah, itu menjadi akidah dari Abu Darda sehingga dia yakin betul dengan menitipkan kepada Allah di dalam doanya. Jadi tidak hanya dibaca tapi pahami ya, maksud dari doa itu pernyataan sikap keimanan kepada Allah, pernyataan bahwa Allah punya kekuasaan, kemudian berlindung dari kejahatan dirinya sendiri yang kadang-kadang lalai, kemudian juga dari semua yang akan menjadikan diri kita itu celaka. Jadi ibu-ibu sekalian, maka setiap pagi dan sore ada zikir ya al-maksurat yang maksur yang ada contoh dari Rasulullah, namun kita yakini bahwa itu satu perlindungan kepada Allah. Kalau tidak dipahami maknanya, maka tidak ubahnya seperti mantra. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan bisa ya membuat sebagai dasar bagi ibu-ibu semuanya untuk melangkah apa yang harus dilakukan yang kebetulan ada di Surabaya dan sekitarnya berkaitan dengan musibah yang menimpa saudara kita ya sebangsa ya, ada yang seagama, yang juga bisa jadi kerabat ataupun tetangga. Ya, mudah-mudahan kita masih diberi oleh Allah ya kesempatan untuk memberikan pertolongan kepada yang lainnya. Saya akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.